DPD PKS Kota Depok mengeluarkan 3 nama yang direkomendasikan oleh para kader untuk maju melawan Kaisang Pangarep di Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. 3 nama itu adalah Ketua DPD PKS sekaligus Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albin Said, dan Jubir PKS Muhammad Khalid. PKS memastikan dalam waktu dekat PKS akan mengumumkan kembali 1 nama dari ketiga nama tersebut untuk menjadi bakal calon wali kota Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Putra Pak Presiden akan turun di Depok ya, jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap ya, bisa jadi koalisi ya, ataupun berhadapan-hadapan ya, kita sama-sama siap aja. Jadi tidak masalah gitu? Oh nggak masalah, jadi kita juga insya Allah kader-kader muda di PKS juga kita siapkan. Pak Wakil juga saya tanya siap lah kalau anak presiden lawan anak supir katanya begitu. Jadi bersemangat lah Pak Wakil wali kota. Apa hubungannya kalau dia menang dengan Kaisang jadi wali kota? Enggak, karena Kaisang kalau punya kesempatan jadi wali kota nggak tergantung dari apakah dia menang atau tidak. Apakah partai ini menang atau tidak. Bahkan kalau partai ini nggak ada di Depok pun Kaisang masih punya kans untuk jadi wali kota kalau memang warga Depok begitu menginginkan ya perubahan itu dikawal oleh Kaisang. Memang urusan tentang Pilwalkot Depok ini magnitudenya luar biasa besar ya, bahkan nasional. Nah, kembali ke soal Kaisang, saya menilai bahwa itu hak politiknya Kaisang. Toh akhirnya kembalinya lagi kepada pilihan warga Depok. Oke. Warga Depok mau nggak milih beliau? Kan begitu, kan dikembalikan diserahkan kepada rakyat. Begitu. Tapi Mas, sebenarnya pertama ini datang dari para pengurus PSI di Depok. Karena mereka kan yang mengerti, lebih tahu bagaimana kondisi sosial di sana, bagaimana kondisi dan aspirasi masyarakat sana. Dan ada aspirasi-aspirasi bagaimana kita mengubah wajah Depok yang 20 tahun dari kepemimpinan dari istilahnya ya rezim yang sama begitu ya. Tapi PKS tuh Depok. Ya, tuh, dan udah ganti-ganti. Betul. Dan by statistik angka-angkanya itu ya misalnya Setara Institut berkali-kali menobatkan Depok sebagai kota intoleran. Juga ini saya bawa data dulu ya. Dari BPS tahun 2022 aja Depok ini masih penganggurannya 7,82%, ini di bawah maksudnya masih lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional yang hanya 5%-an. Bahwa Dr. Gamal buat lawan Kaisang, warga Depok pecundangi PKS. Kaisang Pangarep disebut-sebut punya peluang menang di Pilkada Depok. Ternyata putra bungsu Presiden Jokowi itu punya penantang kuat. Sekedar tahu, selama 2 dekade, Depok dikuasai PKS. Hingga saat ini partai yang dulu bernama Partai Keadilan itu masih sangat dominan. Setelah ditancapkan baliho-baliho Kaisang, PKS merasa diajak perang. Hingga wali kota pun ikut kepanasan. Dengan surat bertanda tangan dirinya, ia memerintahkan Satpol PP untuk menerbitkan baliho Kaisang yang berkeliaran di wilayah Depok. Rupanya nama Kaisang juga bisa menggoyahkan partai yang sudah lama menjadi penguasa di Depok. Anggaplah PKS yang kini montang-manting mencari strategi untuk menggagalkan Kaisang melaju di Depok. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok mengeluarkan 3 nama yang disiapkan untuk maju sebagai calon wali kota atau cawalkot Depok. 3 nama tersebut keluar setelah PKS Kota Depok melakukan tahapan penjaringan secara internal untuk Pilkada 2024. Adapun 3 nama yang disiapkan PKS sebagai cawalkot Depok adalah Imam Budi Hartono, Muhammad Khalid, dan Dr. Gamal Albin Said. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio menyebut salah satu saingan kuat Kaisang yaitu Dr. Gamal Albin Said. Kalau ditanya peluangnya Dr. Gamal harusnya besar ya, karena kan incumbent PKS di sana, dan di Jawa Barat PKS bukan kaleng-kaleng, akar rumputnya sangat kuat. Lawan yang serius untuk Kaisang sebetulnya, jelas Henry Satrio mengutip republika.co.id Minggu 9 Juli 2023. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini juga menjelaskan kontestasi Pilkada Depok akan menarik jika kedua tokoh ini benar-benar bersaing pada 2024. Karena 2 nama ini berasal dari generasi muda yang diharapkan membuat perubahan di Depok. Jadi, Depok itu memiliki 600 unit pemilihan anggota untuk 3.600 kader. Selanjutnya, usulan dari struktur ada 11 Dewan Pimpinan Cabang dan 63 Dewan Pimpinan Ranting tingkat kelurahan. Kata Bobi,
Merespon unggahan tersebut, sejumlah warganet pun meramaikan kolom komentar. Mereka memberikan pendapat mereka atas nama-nama yang diusung PKS untuk Cawalkot Depok itu. Menariknya, nama anak Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep masih difavoritkan oleh sebagian netizen untuk menjadi wali kota Depok. Tetap Mas Kaisang yang terbaik untuk Depok saat ini, jangan salah pilih terus, kata salah satu warganet. Ingat guys, jangan salah pilih lagi ya, harus ada perubahan. Jadi ya, harus milih Mas Kaisang untuk jadi Depok 1, komentar yang lain. Tetap dong Kaisang for Depok 1, ujar salah satu akun. Mas Kaisang lah, belajar dari yang udah-udah, nggak banyak perubahan, kebanyakan bikin lagu. Komentar seorang netar. Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Depok Icuk Pramana Putra menilai Dr. Gamal akan membuat seru kontestasi Pilkada Depok 2024 dibanding sosok Imam Budi Hartono. Gamal Albinsai disebut bisa menjadi lawan yang lebih diperhitungkan untuk melawan Kaisang Pangarep. Jadi kami merasa kalau misalnya Bang Gamal yang dimajuin oleh PKS, justru ini menjadi lawan tarung yang lebih seru lah dibandingkan dengan Imam. Tentunya kami akan lebih serius lagi kalau misalnya Bang Gamal maju untuk jadi calon wali kota, kata Icuk Pramana Putra kepada republika.co.id Ahad 9 Juli. Menurutnya sosok Kaisang Pangarep memang harus memiliki rival seperti Dr. Gamal. Kalau saat ini mah nggak bisa, kayak kita sudah nyiapin ayam jago yang disiapin ayam sayur, katanya. Icuk menjelaskan jika partai-partai politik di Pilkada 2024 memunculkan nama atau tokoh baru yang berkualitas, maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah masyarakat Depok sendiri. Nama atau tokoh baru diharapkan bisa memberikan perubahan bagi daerah ini. Dia mengatakan, PKS butuh membuat gebrakan baru dengan mengusung kader seperti Dr. Gamal dibanding mengusung Imam Budi Hartono yang menurutnya tidak memberi perubahan besar selama memimpin Depok. Yang jelas, kalau bisa yang baru aja mendingan. Jadi dengan munculnya nama-nama ini, PSI merasa yang paling diuntungkan adalah teman-teman warga kota Depok sendiri. Yang penting, kalau memang mau serius untuk bangun kotanya dengan nama-nama yang keluar sekarang, fokus aja bikin gebrakan baru juga daripada mengulang kesalahan yang berulang terus, ujarnya. Ya namanya baru ya selalu belum ada rekor sama sih. Itu kan kalau itu sama aja logika waktu di zaman Orde Baru dulu. Untuk jadi presiden harus punya pengalaman jadi presiden. Ya nggak bisa begitu dong. Seperti misalnya Pak Jokowi waktu awal 2014 juga diragukan. Beliau menjadi presiden Indonesia. Ternyata waktu membuktikan. Menurut saya beri aja kesempatan. Kan gini loh, anak muda berpartisipasi dalam politik, khususnya politik lokal, membangun daerah, itu kan harus diapresiasi. Jadi kalau PDI Perjuangan menganggap belum ada prestasi Bob di Medan atau katakanlah Gibran di Solo gitu, itu tanggung jawabnya justru ada bukan di presiden, tanggung jawabnya itu ada di PDI Perjuangan. Karena keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan merupakan kader PDI Perjuangan gitu. Kalau Kaisang kan agak beda Kaisang ini kan kelihatan agak keluar dari jalur PDI Perjuangan. Ya kan kelihatan lebih dekat dengan PSI, belum tentu juga ya bersama dengan PSI gitu ya. Dan oleh karena itu mengaitkan antara kader PDI Perjuangan yang dianggap kurang, ya kadarnya biasa-biasa saja, dengan Kaisang yang bakal diusung oleh PSI, ya nggak tepat gitu loh. Ya ngaruh lah. Jadi kalau ditanya serius atau tidak, saya sih yakinnya serius. Serius. Tapi Depok yang mana? Ini kan pertanyaan nih. Wah, Depok di Depok Jawa Barat atau Depoknya Sleman? Yogyakarta. Bisa juga Sleman, istrinya kan orang Sleman. Istrinya orang Sleman. Tapi satu lagi catatannya, ini kan Mas Kaisang masih ngikutin Bang Bobi dan Mas Gibran. Ya. Dan rumusan anaknya Jokowi ya, anaknya Pak Jokowi ini sama. Saya mencoba mencari berbagai teori yang bisa menjelaskan supaya semuanya dapat gitu loh. Artinya nggak nyalain ke Kaisang tapi juga tidak membenarkan gitu ya. Lalu saya carilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibatalkan MK, bahwa sebenarnya politik dinasti yang terkait adanya relasi patron klien di antara calon-calon itu kan sudah dihapuskan. Nah, jadi kalau orang ingin melarang politik dinasti, buatlah aturan, teman-teman di DPR yang harus bekerja untuk itu yang pertama.